Setiap mata memandang di jalan, terutama di kota-kota besar, gerai Alfamart akan sangat mudah ditemui. Gerai dengan dominan warna merah dan kuning ini selalu menghiasi pinggir jalan, terutama di kota-kota besar. Hal ini memang tak mengherankan, karena hingga 2023, total gerai Alfamart yang beroperasi mencapai 19.996 gerai. Nah, sebelum membahas sejarah Alfamart, mari kita kenalan dulu dengan pemilik perusahaan tersebut. Djoko Susanto atau nama lainnya Kwo Hui Fo lahir pada 9 Februari di Jakarta. Terlahir dari sebuah keluarga pedagang warung kelontong pada tahun 1950, Djoko adalah anak ke-6 dari 10 bersaudara. Ia mengenyam pendidikan di Sekolah Dasar Tionghoa Beihua dan kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Tionghoa Pachong. Pada tahun 1965, Djoko melanjutkan studi ke Sekolah Menengah Atas Pachong yang lokasinya kini menjadi SMA Negeri 10 Jakarta. Namun, saat masih kelas 1, tepatnya pada pertengahan 1966, ia terpaksa harus putus sekolah karena pemerintah Indonesia menutup sekolah-sekolah Tionghoa. Pada usia 17 tahun, ia mulai mengelola usaha milik orang tuanya, yaitu sebuah kios sederhana dengan nama toko Sumber Bahagia di dalam Pasar Arjuna, sebuah pasar tradisional di Jakarta. Kios tersebut menjual bahan pokok. Selanjutnya, ia juga menjual rokok dan akhirnya berfokus hanya pada penjualan rokok. Nah, kesuksesannya menjual rokok ini menarik perhatian Putra Sampurna yang mempunyai salah satu perusahaan rokok tembakau dan cengkih terbesar di Indonesia saat itu. Mereka bertemu pada awal 1980 dan bersepakat pada 1985 untuk membuat 15 kios di beberapa lokasi di Jakarta. Pada 27 Agustus 1989, lahir produk kerjasama di antara mereka berdua, yaitu Alfa Toko Gudang Rabat, yang mempunyai konsep supermarket. Nama Alfa digunakan karena bersifat netral, tidak mengandung salah satu nama dari mereka. Belanja di Alfa lebih murah ya. Aduh, Bapak ini dari tadi senyum-senyum sendiri. Ada apa sih, Pak? Ini loh, Bapak lagi ngitung jumlah poin belanjaan kita. Sekarang di Alfa Toko Gudang Rabat sampai dengan 30 Juni 2002 sedang berlangsung acara Alfa BII Point Mania. Alfa BII Point Mania? Iya. Apa itu, Pak? Dilansir dari laman Forbes, Djoko Susanto memiliki kekayaan senilai 3,9 miliar US dollar, atau jika kita rupiahkan mencapai 60 triliun 791 miliar 250 juta. Dan ia merupakan orang terkaya ke-12 di Indonesia. Awalnya, PT Sumber Alvaria Trijaya ini dimiliki oleh perusahaan rokok HM Sampurna yang pernah tercatat memiliki 70% sahamnya. Bisnis utamanya pun bukan minimarket seperti saat ini, melainkan distribusi produk-produk rokok Sampurna. Dalam perkembangannya, perusahaan ini juga memiliki anak usaha seperti PT Alfa Retailindo yang mengelola bisnis swalayan bernama Alfa Supermarket. Sebagai bagian pengembangan usaha retail Alfa Retailindo, pada tanggal 27 Agustus 1999, didirikan PT Alfa Mitra Mart Utama yang 51% kepemilikannya dipegang perusahaan tersebut. Alfa Mitra Mart Utama bergerak di bisnis minimarket dengan merek Alfa Minimart, yang gerai pertamanya berlokasi di Karawaci, Tangerang, dan dibuka pada tanggal 18 Oktober 1999. Baik Alfa Retailindo dan Alfa Mitra Mart sendiri dirintis Sampurna bersama dengan Djoko Susanto. Pada tanggal 27 Juni 2002, PT Sumber Alvaria Trijaya menjual mayoritas kepemilikannya di Alfa Retailindo kepada perusahaan milik Djoko, PT Sigmantara Alfindo. Saham Sumber Alvaria yang tersisa di Alfa Retailindo kemudian dialihkan ke induknya,
HM Sampurna. Kemudian, pada 1 Agustus 2002, Alfa Minimart dilepaskan dari Alfa Retail Indo dan menjadi anak usaha langsung PT Sumber Alvaria Trijaya. Saat itu, Alfa Minimarket sudah memiliki 141 gerai. Kemudian PT Sumber Alvaria Trijaya mengganti usaha utamanya dari perdagangan dan distribusi berbagai macam produk menjadi pengendali baru gerai-gerai Alfa Minimart. Di tanggal 1 Januari 2003, toko-toko Alfa Minimart berganti nama menjadi Alfamart, yang kemudian berkembang menjadi 800 gerai. Meskipun demikian, struktur kepemilikan PT Sumber Alvaria Trijaya atau Alfamart tetap sama, yaitu dikuasai oleh HM Sampurna. Sisanya 30% dimiliki oleh Joko. Pada tahun 2005, tercatat Alfamart sudah memiliki 1.200 gerai, baik dimiliki sendiri maupun waralaba. Ketika akhirnya pemilik HM Sampurna, Putra Sampurna, dan juga rekan dekat Joko melepas bisnis rokoknya kepada Philip Morris, Joko sempat khawatir bahwa ia akan disingkirkan dari pimpinan dan kepemilikan 30% di Alfamart oleh Philip Morris. Sehingga ia mendirikan gerai Alfa Express sebagai antisipasinya. Namun, Joko beruntung karena raksasa tembakau dunia itu tidak tertarik pada bisnis retail karena bukan dianggap bidang usahanya. Pada 14 Juli 2006, perusahaan Joko, PT Sigmantar Alfindo, memboyong 70% saham PT Sumber Alvaria Trijaya dari tangan HM Sampurna, yang transaksinya itu dilaksanakan pada 15 Desember 2006. Maka, sejak saat itu, Joko menjadi pengendali gerai minimarket yang pada tahun 2007 sudah mencapai 5.500 gerai di seluruh Indonesia. Pada tanggal 15 Januari 2009, perusahaan ini resmi melantai di Bursa Efek Indonesia. Saat itu, melepas 343 juta sahamnya dengan harga penawaran Rp395. Pada tahun 2012, perusahaan ini mendirikan Sumber Indah Lestari agar dapat berbisnis di bidang kesehatan dan kecantikan. Pada tahun 2013, perusahaan ini mulai mengakuisisi saham MIDI Utama Indonesia serta mendirikan Alfamart Retail Asia. Pada tahun 2014, bersama SM Investment Corporation, Alfamart Retail Asia mendirikan sebuah perusahaan patungan bernama Alfamart Trading Philippines agar dapat mengembangkan merek Alfamart di Filipina. Pada tahun 2016, perusahaan ini meluncurkan Alfamine, gerai virtual pertama di Indonesia dengan teknologi augmented reality.